Hadirin jemaah mulia yang dirahmati Allah. Setiap sesuatu yang mengandung makna yang besar pasti ada hikmah dan perintah di dalamnya. Maka setiap perintah menjadi sebuah hikmah yang besar kepada orang yang mengamalkannya. Maka jadikanlah agama sebuah perintah dari Allah. Yang pertama adalah untuk interaksi hamba dengan Sang Khalik. Namun sekadang manusia melihat isi perintah, tidak melihat siapa yang memerintah. Ya kan? Dalam Al-Quran diajarkan para anbiya alaihissalam, mereka itu tidak lihat isi perintah, tapi yang mereka lihat adalah siapa yang memerintah. Maka orang-orang yang berpaling dari perintah Allah, ayat yang akan kita baca ini nanti, mereka dikutuk oleh Allah. Tidak mau ibadah pada hari Sabat. Mereka dijadikan kirdun. Kirdun itu monyet, dikutuk menjadi monyet. Maka di Indonesia ada satu teori Darwin. Dapatinya kerangka manusia berbentuk monyet. Mungkin ini juga bahagian daripada orang yang dikutuk oleh Allah dari Bani kaum Yahudi dahulu. Jadi mereka menganggap bahwa manusia itu bukan dari Adam, tapi tercipta dari monyet. Anda kacau itu. Manusia purba kata. Sebelum ada manusia purba kira-kira. Manusia satu-satunya yang diantarkan Allah makhluk yang namanya manusia itulah Adam ke atas muka bumi. Itu harus kita yakini. Ya kan? Nggak ada itu teori evolusi itu berubah. Kalau udah berubah, sekarang monyet ini berubah banyaklah menjadi manusia. Ya kan, Pak? Tapi nggak berubah-berubah. Malah sekarang manusianya yang banyak jadi monyet. Evolusinya nggak ada. Nah ini kan janji Allah nih. Walaqad alimtumul ladina atadaw minkum fi sabti faqulna lahum kunu qiradatan qasi'in. Qiradah kalimatnya jamak, satu kampung mereka itu dikutuk menjadi monyet. Kirdun, monyet. Kalau dibilang kirdun, nah itu namanya monyet. Jangan buat nama anak kirdun. Siapa nama anakmu? Kirdun. Monyet, Pak. Nah, ini janji Allah Subhanahu wa taala. Maka perintah punya hikmah dan tanggung jawab. Oleh karena itu, dikarenakan agama ini isinya adalah perintah, maka pasti banyak ada yang melanggarnya. Tapi dahulu dikutuk langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi monyet. Kalau sekarang andai kata langsung kayak kita seperti zaman dahulu, tapi dengan berkat doa Nabi SAW, jangan engkau laknat umatku, ya kan? Sehingga kita banyak sekarang nggak jadi monyet. Kalau Allah sekarang ini banyak orang dilaknat jadi monyet. Allah, makanya Al-Quran ini diisi dari 4 hal ya. Alim ulama bilang 4, dan sebahagian bilang 3. Yang pertama ayat muhkamat tentang hukum. Yang kedua qasasah tentang kisah. Untuk apa kisah ini? Untuk mengingatkan kembali orang-orang yang menentang kekuasaan Allah, menentang perintah Allah. Yang ketiga ayat mutasyabihat, yang tidak bisa dibuat arti oleh orang lain.
Kayak seperti alif lam mim. Alif lam mim ra'in ya sad. Itu enggak kita tahu artinya. Enggak bisa dibuat arti. Kalau alif itu illallah, lam itu alif itu wahid, lam itu illallah, mim itu Muhammad, enggak bisa. Enggak boleh dibuat arti seperti itu. Karena dalam tafsir wallahu a'lam bimaqsudihi. Hanya Allah yang tahu maksudnya. Nah, kita jangan main-main di ayat mutasyabihat. Ada ayat mutasyabihat yang menyerupai dengan kebendaan, ayat mutasyabihat. Kita bilang Allah itu berwajah, enggak boleh. Itu ayat mutasyabihat. Perlu ilmu yang tinggi untuk dapat. Oleh karena itu Al-Quran jadikanlah sebuah kitab yang menantang akal manusia untuk membuktikan seluruh sen yang ada di dalam dunia ini. Dengan ayat ini pasti akan berjalan. Dengan Al-Quran pasti selaras apapun penemuan. Ini penyakit COVID-19 nih. Jalan yang utama sebenarnya bukan cuci tangan. Ya kan Pak? Kita buat 3M. Ya kan Pak? Yang ngomongnya bukan 3M. Pertama berwudu. Berwudu udah cuci tangan, cuci mulut, cuci hidung, insiqaq. Masukkan air ke hidung. Ya kan Pak? Hand sanitizer yang terbaik itulah. Keluarkan, masukkan air ke hidung, insiqaq. Yang sakit kepala menahun, insya-Allah sembuh. Masukkan air duk. Tarik aja ke dalam, biar perih. Perih dia, enggak apa-apa. Ini enggak kita cuci tangan. Buktinya kita dari sekarang ini, alhamdulillah, tak ada apapun orang yang buat salat dalam keadaan rapat. Di sini Allah ingin mengajarkan kepada kita taharah yang benar, yaitu melalui salat. Baiklah jemaah yang dirahmati Allah, kembali kita kepada substansi kita, yaitu pelajaran tahsin dan tajwid Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتخذنا هزوا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن يكون من الجاهلين. Alhamdulillah. Kita lihat tajwid Al-Qur'annya. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ. Dan sungguh kami telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu, kata Allah. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ. Allah tahu di antara mereka orang-orang yang telah membuat pelanggaran, menentang akan Allah Subhanahu wa taala di antara kalian. Fi sabat,
pada hari Sabat. Hari ibadah mereka ini hari Sabtu. Kok bisa jadi hari Minggu? Dari mana ceritanya? Orang ini beribadah, kalau orang tu mengikuti Bible, ibadah orang Nasrani ini hari Sabtu. Enggak boleh hari Minggu. Faqulna lahum kunu qiradatan khashiin. Pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Faqulna lahum kunu qiradatan khashiin. Faqulna lahu, lalu Allah firmankan kepada mereka kutukan karena mereka beribadah pada hari Sabtu. Rupanya enggak ibadah mereka hari Sabtu. Pergi ke laut. Pergi ke laut ambil ikan. Pada hari Sabtu itu hari-hari biasa mereka cari ikan, enggak ada ikan. Sampai ke tengah lautan enggak ada ikannya. Pada hari Sabtu ikannya bergelepar di pantai. Jadi mereka larilah semua ke pinggir pantai untuk mengambil ikan. Lupa beribadah kepada Allah. Perintah oleh nabinya, kalian hari Sabtu hari ibadah. Jangan kalian tinggalkan hari Sabat. Sabti faqulna lakunu qiradatan faqulna lahum kunu qiradatan khashiin. Rupanya mereka melanggar perintah nabinya, dikutuklah manusia ini, kaum ini di daerah Yaman Utara menjadi monyet. Allah. Jadi datang mungkin salah satunya ke Indonesia, jumpa fosilnya. Fosil monyetnya. Ya kan, Pak? Walaqad khalqalah sukra. Alim izhar safawi. Tumul ladhi lam samsiyah. Lam qamariyah. Ladhi man asli. Na'tadaw mat lain. Nun mati jumpa dengan huruf kaf. Minkum ikhfa. Minkum. Nah, bacaannya seperti itu. Didengungkan dia. Fis sabti. Fi itu pada ada alif di situ. Alif bergaris sendiri dengan huruf lam. Itu namanya lam samsiyah. Ada makna artinya itu, ada maknanya. Jadi enggak ada lagi bertandakan. Ada makna artinya itu dalam ilmu nahwu, ilmu tafsir nanti kita dapat kalau kita belajar tafsir. Fis sabti faqulna qalqala sukra. Faqulna nanya man asli, panjangnya dua faqulna lahum kuhum izhar safawi. Ku man asli panjang dua harkat, mu man asli panjang dua harkat, qiradatan izhar qasiin. Bacaannya jangan hasiin, qasiin. Orang-orang yang rugi, khasir. Selanjutnya faja'alnaha nakalan lima faja'alna man asli. Ha man asli. Naka man lal lima idgham bila gunnah. Karena bertemu dengan huruf lam. Fathun bertasdid dengan huruf lam. Bacaannya nggak boleh baca nakalan. Bacaannya langsung kepada huruf nakalan lima. Ma-nya mad asli panjang dua harkat. Bai mad lain nggak boleh panjang. Baina yadai juga mad lain. Ha mad asli. Ha mad asli panjangnya. Nakalan lima baina yadaiha. Panjang baina yadaiha wa ma khalfaha. Wa ma mad asli. Khalfaha mad asli. Hanya mad asli. Ma wa mau mad
mat lain. Idatan lil muttaqin. Tal idgham bila gunnah. Muttaqin mat aris lis sukun. Khasiin, siin juga mat aris lis sukun, ya kan? Sama dengan muttaqin mat aris lis sukun. Maka kami jadikan demikian itu peringatan bagi orang-orang yang dahulu atau yang akan datang, kata Allah. Jadi dikutuk itu menjadi peringatan kepada orang-orang terdahulu atau yang akan datang. Wama khalfaha, dan jadikan peringatan atau mau'izah menjadi peringatan kepada orang-orang yang bertakwa agar tidak berpaling daripada perintah Allah. Mempertahankan amal ini berat, ya kan? Mempertahankan diri untuk baik ini berat tantangannya. Dan tidak bisa kita ukur diri kita ini adalah orang baik. Tidak bisa. Wa mau'izatan lil muttaqin, peringatan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi kita selalu harus muhasabah diri. Kalau mengaku diri kita baik, petanda kita adalah orang yang paling rusak. Kalau saya orang bagus ini, orang baik ini, petanda dia adalah lagi menunjukkan keburukannya. Nilai Islam ini tinggi, nilai-nilai tasawufnya kalau kita pahami Al-Quran. Wa idh qala Musa wa idh qamat man asli panjangnya dua harkat liqaumi mad lain mihi hukumnya mad jaiz jangan segan apa Fajar mad jaiz mumpasir. Mana tandanya ada garis di atas itu mad jaiz mumpasir. Jadi panjang mad jaiz mumpasir 4 harkat. Musa liqaumihi in tajibul ghunna inna allaha ya'murukum an tazbahu baqaratan qalu atattakhiduna huduwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Inna mad asli bihi mad jaiz munfasil, panjangnya 4 harkat. Inna tajibul gunnah. Allah mad asli. Ya'murukum, bacaannya ya, jangan ya'murukum. Bacaannya ya, jangan baca ya. Kalau ya masuk ke hidung, kalau itu jadi huruf ain. Bacaannya harus ya, jangan dibaca ya, karena huruf hamzah mati dengan huruf ain yang mati, dan huruf apalagi satu lagi yang hampir sama bunyinya, huruf kaf. Ya'murukum, jangan ya'murukum. Itu bahaya juga tuh. Ya'murukum, izhar safawi. An mati depan dengan huruf ta. Ikhfa. Nun
Nun mati jumpa dengan huruf ta. Ikhfa. Nunnya udah disamar, jangan dibaca antazhabu, antazbahu, nggak boleh kayak gitu bacaannya. Jadi harus disamar dia. Nun sudah berbunyi huruf ta di dalamnya. Tazhabu, jangan baca antat. Nanti antat lama-lama bahaya didengar orang, ya kan? Jangan antazhabu, kayak gitu. Antazbahu, antazbahu bacaannya. Kayak gitu ya. Nun mati bertemu dengan huruf ta, disamarkan bacaan nunnya. Hu mad asli. Baqarata. Nah, ini baqarata ini harus kita berhenti seperti itu, panjang pun boleh. Karena ya, karena dia hurufnya baris bawah atas, dia baris dua di atas itu. Jadi mat apa namanya tuh kalau kita berhenti? Mat iwat boleh panjang tuh, baqarata. Kayak gitu kita berhenti, tapi harus kita sambung nih. Ada wakaf itu, ya kan? Ini kan baqarah safi. Karena kamar butuh. Iya. Iya, kalau umpamanya mat iwat harus ada alif. Baqarah. Jadi hukumnya nggak boleh kita jadikan dia sebagai ta. Harus sejadian ha marbutah, ini namanya. Namanya menjadi ha marbutah. Ini ta yang bisa berubah menjadi huruf ha. Baqarah. Inna Allah ya'murukum an tazbahu baqarah. Kayak gitu, ya kan? Qalu mad asli. Lu. Nah, gimana tandanya? Kan itu mati wow juga itu, ya kan? Mati wow. Coba nanti itu, apa hukumnya? Mad jaiz mufassir. Tandanya karena ada alif dan garis di atas, menjadi hukumnya 4 harkat. Walaupun nanti matia juga, tetap yang seperti itu. Ini sanksi jawabnya ini. Qalu atantaqiduna hudwa. Wow baru mad iwat. Itu harus ditandai, ya. Kenapa tanda mad iwat? Apabila nggak ada garis saksi di belakang, nggak boleh jadi mad iwat. Tetap dia menjadi hadamir. Kayak seperti baqarah. Itu kan di belakangnya baqarata, nggak boleh dipanjangi. Karena itu nggak ada alif saksi di depannya. Tetapi hudwa ada alif saksi, jadi mad iwat. Sedikit aja perbedaannya. Begitu indah klasik Al-Quran, ya kan? Tanda kode notnya, Pak, ya kan? Apa namanya ini? Notnya ini, Pak. Tajwidnya, ya kan? Qalu atattaqiduna hudwa. Itu baru mad iwat. Qala a'udzu billahi an aku mad asli. Mad asli. Dubillah. Mad asli. Nun mati bertemu dengan huruf alif. Hukumnya izhar.
Kalau bertemu dengan nun mati bertemu dengan huruf ha, nun mati bertemu dengan huruf ain, nun mati bertemu dengan huruf ghain, itu tetap enggak boleh dipanjangi. Jangan baca kepanjangan. Qala a'udzu billahi an aku. Akunya baru boleh panjang karena dikunya mad asli. Minal jahilin. Minal lam samsiyah. Karena masih bunyi al. Terjebak juga ya. Minal jahilin. Jimnya mad hilin, lin mad aris lis sukun. Ini pinter nih kaum Nabi Musa. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Inna Allah ya'muru, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian antasbahu baqarah, untuk menyediakan satu ekor sapi. Qalu atattakhidhu hudwa, tanya lagi mereka, model bagaimana sapinya ya Rasulullah? Tapi lembu betina, agar menyembelih satu ekor lembu, satu ekor sapi betina. Mereka bertanya, tanya lagi, udah suruh boleh. Qalu atattakhidhu hudwa, qalu atattakhidhu, bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Wah, ngori orang ini, disuruh potong sapi malah dibilang ejekan. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin, dan Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang jahil alias bodoh. Jadi barulah orang ini berapa kali bertanya nih, banyak pertanyaannya. Setelah disuruh itu, tanya lagi 1, 2, 3, 3 kali pertanyaan. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana. 3 kali. Nyinyir orang Bani Israel. Disuruh perintahkan bagi mereka untuk menyembelih satu ekor sapi betina. Mereka berkata, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Memperolok-olok. Allah perintahkan untuk menyembelih sapi ini. Di dalam tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Jalalin, untuk supaya mereka tercabut rasa keagungan terhadap sapi yang dibuat oleh Musa Samiri. Jadi maka Allah perintahkan kepada mereka untuk sembelih sapi, agar sapi yang disembah sama mereka itu, maksudnya penghormatan terhadap Tuhan sapi itu jadi hilang dalam hatinya. Tapi itulah bilangnya. Makanya orang itu jawab, asal Nabi bilang, qalu atattakhidhu hudwa, apakah kau mengejek kami ni? Kami Tuhan, kami tembah sapi, udah kami taubat, kau suruh sembelih sapi, kata. Ya kan, Mbak? Kan mengejek itu, kata. Barulah Nabi Musa AS bilang, a'udzu billahi an aku minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah dari sifat kebodohanku. Karena Nabi Musa hanya menyampaikan perintah. Yang menerima perintah rupanya menganggap dengan akal mereka, lu kalian udah kami sembah sapi, udah kami taubat, enggak lagi sembah sapi, kok disuruh sembelih sapi? Itu ngejek itu, Pak, ya kan? Apa namanya kalau bahasa Indonesia itu, Pak? Ulok-ulok itu kayak gitu. Oh, olok-olok, memperolok-olok. Udah taubat masih diolok-olok juga, mana mau dia, ya kan? Tapi di sinilah orang Bani Israel jauh pinter dia, Pak, ya kan? Dapat dia baca tujuan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan Allah untuk mencabut rasa cintanya kepada sapi. Mereka tersinggung. Udah kami memang salah, udah taubat kok disuruh lagi seperti itu. Sama juga kayak seperti satu orang manajer pas 17 Agustus.
Mengajar itu waktu 17 Agustus setelah upacara marah-marah. Yang hadir upacara bilang, rugi kali saya datang upacara. Yang kena marah itu yang hadir. Yang nggak hadir upacara itu enak-enak aja. Ngapain dia marah-marah dia waktu upacara? Kalian ini nggak hadir, ini hari kemerdekaan gini. Oh, dia bilang belajar itu Pak. Waktu upacara 17 Agustus. Orang yang hadir bilang, nyesal ku hadiri. Kami yang kena marah, bukan orang yang tidak hadir. Nah, oleh karena itulah jemaah mulia yang dirahmati Allah, kisah Al-Quran ini menimbulkan introspeksi diri kita. Apa yang kita cintai di saat kita korbankan itu sulit, Pak, ya kan? Apa aja yang kita cintai, harta kita cintai, kita korbankan sulit. Ini begitu juga mereka begitu cintanya kepada Tuhan sapi itu saat disuruh korban untuk sembelih, nggak mau, ya kan Pak? Ini sini masih urutan kelima sapinya, sebentar lagi mau bulan, ya kan Pak? Bukan karena COVID itu Pak, karena cinta kita berubah, bukan lagi cinta kepada Allah. Kita catatlah nama korban itu. Belum ada pun masih 5, tapi di pesantren ada 8 sekarang. Hah? Oh, itulah, catat aja sebagai syiar, bukan sebagai ria, ya kan Pak? Syiar. Jadi dengan asbab kita orang lain ikut, itu pahalanya besar. Barang siapa yang berbuat suatu kebaikan diikuti oleh orang lain, pahalanya sama tanpa menguranginya. Nah, demikian jemaah mulia yang dirahmati Allah, pertemuan kita kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita keyakinan dengan sungguh-sungguh terhadap kalimah la ilaha illallah dan janji Allah terhadap jannahnya, agar dikaruniakan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bertemu kembali di malam Selasa yang akan datang. Berkebetulan malam ini kurang fit, tadi malam baru pulang. Agak kurang, pagi tadi sampai Pak, pagi tadi keliling. Dari mana Pak? Keliling Aceh lah Pak. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.